Bar. Enggak Mana Mas? ada loh. Hah? Kemarin di sini ini Mas. Kamu bisa sampai sini? Nah ini di sini no Mas. Nah, ini Mas, ini orangnya nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa Mas ini Mas? Ada yang ngerasuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di tim Sukses. Alhamdulillah wasyukurlah kami panjatkan puja dan puji syukur kami pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta Kelancaran. tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada saudaraku semua yang masih setia mensupport kami, mendukung kami dan mendoakan kami. Kami doakan kembali mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur dan diterima amal ibadah puasanya. Mudah-mudahan lancar sampai nanti hari kemenangan ataupun hari raya Idul Fitri ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam hari ini saya bersama Mas Gisik dan adik saya Akbar. Jadi sebelumnya kami mohon maaf ya, kemarin itu kami nggak bisa put video dikarenakan pertama ibunya itu benar-benar nggak mau ditemuin, dimana beliau itu shock berat dan apa ya, kayak masih meratapi kejadian kemarin. Jadi ya kami tidak bisa memaksakan dan kami kasih waktu untuk beliau untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dan informasi juga untuk yang udah pesan kaos, terima kasih. Dan insya Allah jadi tanggal 4 kalau nggak tanggal 5 ya. Nah nanti setelah jadi langsung saya kirimkan. Terima kasih banyak. Dan oh ya, ini ada Mas Gisik, dimana beliau itu tadi sempat suan ke rumah saya, biasa silaturahmi. Dan beliau juga penasaran sebenarnya dengan wanita yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena udah durhaka sama orang tuanya, khususnya ibunya. Ya memang sekarang tuh dia udah nggak di rumah sih Mas. Itu ya, gimana Mas? Seperti yang video saya kemarin itu kan dia itu ditaruh di kandang. Oh, di kandang itu? Iya. Itu yang nyuruh orang tuanya sendiri atau ibunya sendiri, nyuruh para pemuda kayak saya udah nggak mau mempunyai anak dia. Dan bahkan saya udah muak lihat anak ini itu. Jadi saking apa ya, saking sakit hatinya ibunya ya. Iya Mas, tapi ya saya yakin sih dari lubuk hatinya paling dalam, sebenci apapun, semarah apapun namanya ibu pasti kan ya nggak mungkin ini Mas. Ya Mas ya. Betul sekali. Karena saya juga sendiri kan udah punya anak ya Mas ya. Iya. Itu bisa merasakan lah sebenci-bencinya sama anak, tapi tetap nggak tega lah Mas sebenarnya. Dari lubuk hati tetap ada rasa nggak tega, itu tetap ada. Dengan bukti nyata kemarin dia itu masih ini Mas. Jadi ibunya itu masih ngirim nasi, meskipun nggak secara langsung ya, melalui anak kecil ya kemarin ya Pak, dititipin. Tolong ini kasih anak saya, soalnya dia belum makan. Tapi ditolak mentah-mentah sampai di sama anaknya. Iya, sama mbaknya itu. Mbak Andini namanya ya, Mbak Andini. Jadi gini, buat saudaraku semua, pada malam hari ini kami tadi tuh habis bincang-bincang ini sama ini rumahnya Pak RT ya, dimana kami minta supaya mbaknya ini dipindah karena kasihan ya Bar kalau di kandang itu. Dan Pak RT-nya pun juga menyetujui, ya monggo Mas kalau mau dipindah, kalau misalkan memang butuh tenaga ataupun para warga yang lain nanti saya carikan. Pak RT mengatakan seperti itu, tapi dari kami menyarankan gini, enggak usah banyak-banyak warga Pak RT karena takutnya nanti malah jadi tambah runyam, tambah rame ya Mas ya. Makanya kami aja cukup kok, saya bilang gitu. Makanya kami izin, dan kami juga tidak lupa kami juga izin kepada sang ibu. Ya dia sih nggak ngomong banyak sih, cuman bilang udah terserah Masnya. Dia cuman bilang gitu. Ya di satu sisi kami kasihan sama ibunya yang selalu memikirkan kondisi anaknya, tapi di satu sisi kami juga kasihan sama mbaknya atau Mbak Andini ini karena ya nggak layak aja gitu. Makanya nanti ini ya ikutin kami terus, kami ingin melihat kondisi terakhirnya beliau karena kemarin kami nggak bisa datang ke sini ya karena kami apa ya lebih pendekatan lagi sama ibunya agar mau ya memaafkan secara lahir dan batin gitu, biar ya mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Mas Gisik mau menambahkan sedikit tentang kasus ini.
menurut pandangan Mas Gisek? Apa ya? Center. iya. Apa ya? Malah bingung saya. Ya maksudnya ketika sampean berada di posisi itu, ya meskipun sampean itu seorang bapak bukan seorang ibu, kalau misalkan seandainya saya orang tuanya gitu. Iya, ya di posisi itu. Ya gimana ya? Kalau saya di posisi itu ya namanya melihat anak seperti itu ya kan, karena saya kan udah melihat itu videonya Mas Yanto ya. Emang orang tua itu marah itu cuma pas waktu itu, gitu loh, waktu itu. Karena apa? Anak berani sama orang tua itu pas waktunya itu toh, marahnya pengen banget marah. Tapi setelah itu tetap rasa dari hati itu tetap rasa penyesalan itu ada. Betul. Itu pasti. Betul. Rasa kasihan itu semua itu pasti ada. Ya. Karena saya juga pernah ngalami, Mas. Jadi sebentar ya, untuk saudaraku semua. Mungkin kalian juga yang udah punya anak, mungkin kalian juga merasakan. Di mana ini, Mas? Ada satu momen anak saya Kesa. Dia itu kan ya nakalnya bocah gimana sih? Mainan diberantakin, terus makan diberantakin, ya minum es tumpah kemana-mana. Saya tuh cuman bilang gini, ya saya itu marah ya sama anak saya tuh bilang, Kesa jangan diberantakin gitu. Tapi ketika melihat anak saya itu tidur, Mas, saya tuh kayak ini loh, kok saya tadi tega ya, maksudnya marahin gitu. Ya tapi pada saat itu memang ya kita marah sebagai orang tua, kok anak dikasih tahu kok malah tambah gitu kan, bukannya ini malah tambah nakal gitu. Tapi ya itu tadi, Mas, balik lagi, bener memang sesaat. Kalau orang tua itu ya memang sesaat, dan pasti orang tua itu juga merasakan apa ya, nyesel ya di sini, nyesel karena lagi kalau melihat ketika anak itu sedang tidur, terus kita pandengin, Mas, kita lihat wajahnya gitu, kita kayak merasa bersalah loh. Tadi ya habis saya marahin, tapi kalau nggak tak marahin ya nanti tambah nakal gitu. Ya tujuannya sih cuma mendidik agar lebih baik ya. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa kalian jadikan semua pembelajaran lah, bahwasanya apa yang terjadi, apa yang kita perbuat pasti ada pertanggungjawabannya. Ya udah, Mas, biar nggak kemalaman, kita lihat kondisinya ke sana. Ayo, Bar. Nggak ada loh. Kemarin di sini ini loh, Mas, nih. Bekas piringnya nih. Ini kan tuh. Kan tuh. Ini dikasih kasih makan sama ibunya, itu kan dibuang nih. Iya. Loh, nah ini kemana, Mas? Nggak tahu. Apa udah dipindah ya, Bar ya? Nggak tahu, Mas. Yang kemana ada di sini? Kemana ada di sini? Dek. Ya sama siapa, Mas? Ya nggak tahu juga. Yang tahu siapa aja yang kesini? Banyak sih, Mas. Banyak. Oh, banyak. Banyak sih pemuda-pemuda, banyak sih yang tahu. Tapi kalau misalkan dipindah, kalau nggak ada izin, masa iya mereka nekat mindahin, Bar? Kalau dia jalan sendiri ya wallahu alam sih kalau ngesot, Bar, jalannya. Coba kita cari sekeliling sini, Bar. Bentar. Astagfirullahaladzim. Aduh, awas hati-hati. Senternya mana, Bar? Pinjam, Bar. Bentar. Mbak, Dek. Astagfirullahaladzim. Waduh. Assalamualaikum. Dek. Mbak. Bentar. Kayak ada suara geraman. Kamu di mana? Mbak. Cari, Bar. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa sampai sini? Ini di sini, no, Mas. Nah, nih Mas, nih orangnya nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa, Mas, ini, Mas? Ada yang ngerasuki. Siapa saya? Justru saya ingin tanya sama kamu. Kamu siapa? Boleh pinjam mikrofonnya? Jangan ketawa-ketawa kamu. Kamu siapa? Saya iblis yang merasuki wanita tuh ini. Iblis yang merasuki wanita ini? Ya. Apa kamu juga yang membawa raga wanita ini sampai-sampai pindah dari kandang pindah ke sini? Ya. Maksudmu apa kok kamu
rasuki wanita ini? Saya senang sekali bisa membawa wanita ini ke neraka nantinya. Naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Berarti kamu itu iblis yang mempunyai tujuan untuk membawa wanita ini ke neraka. Mau kamu jadikan apa di neraka? Akan saya jadikan teman supaya semakin banyak di sana. Oh iya, berarti benar ya. Benar yang disebutkan di dalam Al-Quran itu bahwasanya sejenismu itu ingin menghasut sebanyak mungkin manusia untuk kamu jadikan teman di neraka sana. Apa yang selama ini membuat wanita ini tuh berani sama orang tuanya itu kamu juga itu? Ya, saya sudah menghasut dia untuk durhaka kepada ibunya. Nah, itu bilang padahal ini mas, kemarin ya raga wanita ini tuh udah sempat saya ini juga rukyah juga. Tapi ini masih ada iblis yang merasuki raga wanita ini. Karena gini mas, ya percuma kita rukyah juga kalau misalkan dia emang imannya lemah, terus dia nggak mau sholat, nggak mau ibadah, ya balik lagi. Kamu udah berapa lama singgah di tubuh wanita ini? Sudah lama saya sudah mengejar dia karena imannya tidak kuat. Dia tidak pernah sholat maupun mengaji. Dengan mudahnya saya bisa menghasut dia. Oh, berarti dasarnya memang anaknya ini udah nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, terus dirasuki sama iblis. Iya, paling kamu juga yang membujuk wanita ini biar nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Ya, bagaimana lagi? Imannya terlalu tipis sekali. Dan dapat saya hasut dengan mudahnya untuk durhaka kepada ibunya. Terus sekarang kamu bangga kamu? Ya, saya senang sekali bisa menghasut wanita ini dan akan membawanya ke neraka. Kamu tidak ada hak untuk membawa manusia itu entah ke neraka ataupun ke surga. Itu udah menjadi rahasia ilahi. Kamu jangan ini, seenak kamu aja kamu berbicara. Dia sudah durhaka kepada ibunya dan dosanya sangat banyak. Nah, jika ibunya mau mengampuni dan jika wanita ini mau bertobat dan dia minta ampunan dan kun fayakun diampuni oleh Gusti Allah. Tidak akan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Siapa kamu? Kamu sebangsa iblis. Kamu jangan seenak kamu aja ngasih keputusan. Emang kamu Tuhan emang. Dia sudah saya hasut. Ya, kita lihat aja ya. Kalian tidak bisa. Siapa yang bakalan menang ya? Hasutanmu atau nasihat dari orang tuanya? Ya kita lihat aja. Kamu jangan bangga dulu kamu. Saya sudah senang sekali. Jangan ganggu urusan saya. Loh, nggak bisa. Selagi kamu ya masih menyesatkan manusia, itu udah menjadi urusan kami di sini. Kamu jangan macam-macam. Dia sudah saya mau bawa, jangan kalian ambil. Kalian tidak bisa mengambil dia juga. Silakan kalian pergi dari sini. Oh, tidak bisa. Biar dia jadi urusan saya. Tak tanya sama kamu. Kamu beraninya sama orang-orang yang imannya lemah. Ya, hanya itu yang bisa saya gunakan untuk menghasut orang-orang
supaya bisa bersama saya ke neraka. Ya nggak semudah itulah. Ketika manusia ini mau bertobat, tobatnya diterima, emang kamu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Makanya kamu itu kalau berani itu jangan sama orang yang imannya lemah. Kalau misalkan orang itu bisa melawan kamu, mampus kamu nanti. Nggak takut kamu? Nggak takut. Pergi kalian. Ketika kamu nggak takut, setidaknya kamu bisa mendengarkan kalimat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru gitu aja kamu merasakan panas. Pergi kalian, jangan ngurusi urusan saya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebenarnya sebangsa iblis kayak ini tuh ini sih mas, dia tuh takut sama orang yang beriman sih. Iya. Cuman ya karena iman wanita ini lemah aja. Iya. Hanya lemah. Jadi mudah banget dirasuki. Nah, ditambah ketika dia sama orang tua, adanya dia kan melawan. Nah, tambah bisikan-bisikan setan iblis. Nah, makanya mohon maaf, itu tutur katanya itu nggak bisa direm kalau sama orang tua. Bahkan kayak ini ya, kayak yang kejadian wanita ini kan nendang itu kan mungkin kan secara sengaja tidak sengaja, ya kan. Jadi berawal dari hati yang panas, ditambah kayak kompor-komporan kan. Nah, tendang aja. Nah, itu kan. Ya buat saudaraku semua ya, ini ya salah satu contoh ini ya. Kalian bisa mendengarkan sendiri ini pengakuan dari salah satu iblis yang merasuki raga Mbak Andini ini. Tidak, saya tidak akan pergi. Saya cuma ingin melihat seberapa kuat sih kamu, seberapa hebatnya sih sebangsamu melawan orang-orang yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada niatan menantang kamu di sini. Cuman saya hanya miris melihat sebangsamu itu cuman bisa ngasut manusia. Pergi, jangan ikut. Ya pantas saja sebangsamu itu udah dijanjikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena watak dan sifatmu ini. Sekarang saya tanya, saya yang pergi apa kamu yang pergi dari raga wanita ini? Kalian pergi dari sini. Saya tanya sekali lagi, kamu yang pergi apa saya yang pergi? Kalian. Saya yang pergi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bantu saya mas. Allahumma salli ala Allah. La ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya udah ini loh. Udah kita netralisir, kita rukiah juga. Cuman kayak nggak ada gunanya ketika mbaknya ini nggak mau sholat, nggak mau istighfar mbak. Astagfirullah. Di mana mas ini? Udah sampean tenangin dulu. Sampean kok bisa sampai sini? Saya nggak tahu mas. Makanya saya tanya sama mas. Saya nemuin sampean udah ada di sini. Nah, ini saya kok bisa di sini mas? Siapa yang gotong saya? Nggak ada yang gotong kamu. Ya terus? Ada iblis yang membawa ragamu ke sini. Kok bisa mas? Jelasin Bar.